3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara podcast panturapos.com. Saya Muhammad Abduh, seorang pemimpin redaksi panturapos.com. Kembali akan berbincang-bincang dengan tamu kita di podcast panturapos.com. Kali ini kita kedatangan tamu dari penggiat atau admin grup yang cukup terkenal di Kabupaten Tegal, yaitu grup SLKT ya Mas Wildan. Ini Mas Wildan Hermawan, admin, boleh dikatakan sebagai pendiri lah, pendiri admin sisi lain Kabupaten Tegal, grup di Facebook yang saat ini anggotanya sudah cukup banyak, 350 ribuan kira-kira seperti itu. Dan saya ingin berbicara tentang peran grup ini terhadap lebih ke arah gerakan sosial dan ekonomi mungkin Mas yang kira-kira berpositif terhadap masyarakat atau berkontribusi terhadap Tegal gitu kan. Karena dengan potensi anggota yang cukup banyak ini kan sangat efektif untuk misalkan gerakan sosial atau gerakan ekonomi. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Mas Wildan Hermawan lengkapnya, dan saya sudah kenal sebelum ada SLKT ya Mas. Saya sebelum ada SLKT saya sudah kenal dengan Mas Wildan Hermawan karena dia sebenarnya dulunya seorang blogger. Yang saya kenal waktu itu adalah seorang blogger di Multiplay. Multiplay ini era sebelum Facebook Mas Wildan ya. Tapi akhirnya gulung tikar gugut karena Facebook gitu kan. Akhirnya gulung tikar, dan saya waktu itu kenal Mas Wildan memang sudah sangat sebagai blogger, dan bertemu secara tatap muka itu di SMK mana ya Mas? SMK 2. SMK 2. Ternyata Mas Wildan ternyata waktu itu masih honorer ya Mas ya? Tukang kebun. Tukang kebun, tukang kebun. Jadi Mas Wildan itu masih honorer, cuma nanti ceritakan Mas, awal mula mungkin ini kan karena ini mesti akan ada tarikan ya. Mengapa Anda ternyata itu kan karena tidak lain ada kegemaran terhadap dunia internet ya, atau perkenalan Anda di internet itu kan di sekolah tadi ketika honorer. Nah, silakan Mas Wildan cerita gimana. Selamat malam Mas Abduh. Assalamualaikum. Saya kenal dengan Mas Abduh tahun 2000-an ya. Ketika saya jadi Wiata Bakti di SMK 2. SMK 2 yang pariwisata ya? Bukan bukan ya? Semik ya? Saya jadi tukang kebun Mas. Waktu itu masih tukang kebun. Saya jadi tukang sapu, tukang kebun, dan saya memang nggak malu. Saya jadi tukang kebun, masuk situ tahun 98. Kemudian berproses, saya belajar komputer, belajar mengenal internet. Kemudian saya kemudian suka menulis. Saya sempat kursus jurnalistik di SMP Penawaja tahun berapa itu. Dan saya suka menulis, akhirnya kenal jenengan-jenengan itu. Dilanjut kemudian sampai akhirnya Multiplay nggak ada, saya kenal Facebook. Akhirnya saya gabung di Facebook, membuat Facebook, dan prosesnya panjang. Saya diangkat PNS tahun 2008 di SMA 1 Selawi. Saya ketemu jenengan lagi waktu itu. Kemudian dari situ 2009 saya buat Facebook. Saya ketemu Mas Rizky Alif ya, mungkin jangan kenal ya. Dan saya tahun 2009 dimutasi ke Seda, masuk ke rumah dinas Bupati. Di situ kenal sosok Agus Suryanto, dan beliau juga hobi itu. Bersama Multiplay kayak Pak Agus juga punya waktu itu. Kemudian saya buat grup SLKT yang memang waktu itu saya arahnya itu dunia lain. Karena waktu itu kan terkenal ada acara TV dunia lain ya. Tapi ternyata ketika dibuat, respon anggotanya malah bicara masalah kebijakan pemerintah tentang jalan rusak, lampu jalan yang mati. Akhirnya SLKT itu menjadi sebuah ikon bahwa SLKT adalah melihat
sisi yang lain dari sebuah masalah. Begitu. Jadi perjalanan saya mulai dari nol menjadi tukang kebun, PNS, hingga proses membuat sebuah grup Facebook. Mungkin tidak ada yang menyangka ya Mas Wildan bahwa Mas Wildan itu dulu itu seorang penjaga sekolah ya. Padahal cukup lama ya Mas Wildan untuk berkarya menjadi PNS itu berapa tahun Mas Wildan waktu itu? 9 tahun. 9 tahun. Ya. Jadi ya cukup nikmat lah. Merasakan ya manis perihnya. Masih waktu itu 9 tahun lumayan, menurut saya lumayan sabar dia ya, berarti ya sabar untuk berkarya 9 tahun menjadi honorer yang ya namanya honorer sih gimana ya. Sudah menikah ya? Sudah menikah masih honorer, lumayan juga ini mentalnya. Gajinya hanya cukup untuk beli susu. Iya. Jadi bayangkan anak saya satu hanya 75.000 waktu itu ya. Harga susu berapa? Jadi ketika tanggal 1 saya dapat gaji ya hanya untuk beli susu saja. Makanya waktu itu saya membayangkan Mas Wildan bermain blogger atau menjadi penulis di Multiplay itu tak kira memang ternyata di sekolahan fasilitas di sela-sela kerja itu ya. Betul. Dan di samping itu saya juga dulu sempat nulis-nulis di media. Jadi waktu Mas Abdul jadi pimpinan sebuah redaksi cetak itu, media cetak, saya sempat nulis dan dapat honor lumayan lah. 25 apa 40 ya waktu itu? Saya lupa saya. Ya, begitu tulisan dimuat, saya tinggal nunggu nanti bakal dapat kiriman itulah. Gitu. Jadi jadi akhirnya begitu ada Facebook, Mas Wildan masih dengan kegemarannya adalah membuat grup Facebook, lalu membidik tujuan membuat grup itu sisi lain, tetapi akhirnya lebih banyak ke sosial ya Mas, atau gimana Mas? Ya, begini Mas, jadi ketika isi sebuah grup Facebook sisi lain itu isinya tanda kutip menghujat ya, kami sebenarnya nggak enak juga karena di samping saya posisi sebagai PNS, mendampingi beliau sebagai bupati, tapi mempunyai komunitas grup itu isinya kritikan dan sebagainya. Maka untuk mengimbangi itu saya buat kegiatan sosial. Jadi isi Facebook SLKT banyak kritikan tentang jalan rusak misalkan, atau lampu jalan mati. Di sana kelihatan pedas, tapi saya juga imbangi dengan kegiatan sosial yang nyata. Jadi saya galang dana, misalkan ada bencana apa, saya galang dana, dan saya salurkan, jadi ada seimbang lah. Di samping saya mengkritik, isinya juga ada kegiatan sosial untuk membantu. Tapi akhirnya memang lebih ke situ ya Mas, kelihatannya semakin aja tidak hanya di dunia maya ya, karena kalau grup aja kan hanya di dunia maya. Saya lihat di perkembangannya makin sering kumpul-kumpul untuk menjadi kegiatan sosial kan seperti itu. Sampai awal-awal tahun apa Mas kegiatan sosial yang akhirnya banyak diikuti oleh teman-teman di Slawi itu? Mulai kegiatan sosial di aksi nyata ya, kami sebut aksi nyata dan dunia maya. Aksi nyata kami tahun 2011 itu. 2011 ya. Pemecahan rekor mochi. Dan berlanjut dengan kegiatan yang lain, ada bantuan air bersih, bantuan bencana di daerah mana atas itu, Batu Merah itu kan ada puting beliung, pembagian masker, pembagian sembako dan sebagainya. Jadi kami kelola dengan kondisi yang ada, misalkan ini tahun ini ada kekeringan di daerah mana, Penujah atau mana ya contohnya. Kemudian kami unggah bahwa daerah tersebut butuh air bersih, kemudian kami unggah di Facebook, ada respon, kami galang dana, kemudian kami buatkan kegiatan penyaluran air bersih. Terus kan Mas, jadi di grup itu memang ada kepengurusan waktu itu? Ada kepengurusan ya? Admin namanya. Admin ya? Ada beberapa orang Mas waktu itu? Ada 10 ya, yang mengawal, karena memang mengelola media sosial atau grup ini kan menurut saya gampang-gampang susah dan rentan juga. Apabila kalau nyelonong status yang berbahaya kan admin juga akan ini untuk menyiasati itu gimana Mas?
Kami filter. Filter ya. Jadi di samping penerimaan anggota, kami ajukan pertanyaan, juga pembuatan status kami filter di admin. Kalau dulu sih memang bebas, setiap anggota bisa masuk membuat status, tapi ketika diterapkan undang-undang ITE itu, saya buatkan sistem filter. Jadi segala status yang masuk, setidaknya kami cek dulu, kami pilih dan pilah, baru kami ACC. Kami setujui untuk diterbitkan di SLKT. Iya. Yang menarik ini Mas, waktu saya mengikuti perkembangan adalah yang mulai membuat seperti mengawal bisnis ya. Yang saya ingat itu waktu itu jenengan membuat itu di bawah SLKT atau diorganisir oleh orang LKT atau mungkin di jembatan nih ya. Ada rumah makan yang namanya kita sebut aja Kanggung Bakar ya. Waktu itu kan kata Mas Wildan itu berasal dari orang-orang atau anggota SLKT yang kebetulan di Korea ya. Korea lalu pulang dan membuat usaha. Ini yang kayak gini ini menarik menurut saya Mas. Ada ini gimana untuk memang jadi arah atau gimana? Grup. Memang kami salah satu tujuan di SLKT juga adalah pembinaan wirausaha. Cuman terbentur pendanaan ya. Kadang ketika awal-awal itu teman kami, salah satu teman yang bekas TKI di luar negeri, ikut dalam sebuah komunitas wirausaha. Kemudian membuat usaha dan menawarkan kepada SLKT untuk menjadi semacam media partner untuk mempromosikan. Dan kami sempat menawarkan kepada teman-teman, barangkali anggota SLKT ada yang ikut gabung, siapapun itu silahkan. Tapi ada yang respon juga, ada yang enggak, karena melihat mereka kemampuan kan beda-beda. Tapi kami tetap membuka peluang usaha itu ketika ada usulan atau semacam kegiatan wirausaha, kami tetap bantu untuk bisa dipromosikan di SLKT. Jadi ikut nanam saham nggak? Waktu itu mau, tapi nggak jadi ya. Jadi kan memang karena sudah banyak anggota, terus banyak potensi yang dikelola. Salah satu itu menurutku ya, itu bagus sekali ketika mengawal, terus ikut memotori untuk ini menarik. Selain tadi gerakan sosial ya. Terus mungkin ada pengalaman ini Mas yang kembali pada kaitan dengan unggahan status ya. Ini perlu mungkin dimengerti oleh para teman-teman pengelola grup ya. Anda sudah berapa kali dipanggil gitu ya oleh polisi berkaitan status gitu ya? Banyak Mas. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, baik anggota SLKT maupun pengguna media sosial ya, bahwa ada undang-undang ITE yang di sana mengatur tentang etika bermedia sosial. Setiap saya menerima anggota baru selalu saya sambut dan saya sisipi kalimat bijaklah menggunakan media sosial. Karena saya sudah bolak-balik dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan status yang memang tersangkut masalah hukum. Siapapun Anda, kalau toh memang status itu mengandung unsur hukum, mengandung pelanggaran unsur hukum, ya memang kalau memang diproses ya diproses. Dan biasanya imbasnya admin akan dipanggil untuk dijadikan saksi. Nah ini risiko admin ya, risiko admin ya. Makanya hati-hati yang punya grup ya, karena harus pandai-pandai manajemen sebuah grup ya, termasuk bagaimana sih nanti kalau ada persoalan hukum dan sebagainya, ini kan harus tahu. Terus Mas, itu tentang grup ya, karena Anda sebenarnya kesibukannya tidak hanya itu ya. Ada beberapa organisasi yang Mas Wildan ikuti ya. Kalau nggak salah saya lihat di RAPI ya, di RAPI ikut. Saya kebetulan wakil ketua 1 pengurus RAPI wilayah Kabupaten Tegal. Ada juga komunitas mobil jeep ya, daerah Karsiden dan Pekalongan.
ada lagi ikatan alumni SMP, komite sekolah, lah banyak lah pokoknya. Apa sih Mas yang memotivasi menjenengan kok begitu aktif dengan kegiatan sosial seperti kegiatan organisasi dan sebagainya? Kayaknya enjoy sekali gitu loh. Ya aslinya ya mumet. Cuman gini Mas, saya sudah biasa dengan kegiatan yang memang jadi ketika ada kegiatan sosial saya inginnya gabung. Tidak mesti saya harus jadi pengurus karena kan kegiatan sosial itu macamnya banyak. Tapi kebetulan ketika saya gabung di RAPI, saya dipercaya jadi wakil ketua 1. Gabung di komunitas JIP itu saya jadi sekjennya. Kalau alumni saya jadi ketua alumni SMP 1 angkatan 92. Jadi kayak seperti sudah jiwa, jadi jiwa sosial. Kalau kegiatan sosial, yuk mangkat. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya gue, yuk mangkat. Penting enjoy, baik mangkat. Keluarga paham ya? Insya Allah Memahami yang di rumah. Insya Allah paham. Memahami dan memaklumi. Misalkan Bapak belum pulang, masih di sini. Sudah tahu. Ini kalau bicara, kalau bukan PNS ya Mas, elektabilitasnya tinggi loh Mas. Jangan bicara itu Mas. Kalau bukan PNS ada yang melirik Mas. Karena elektabilitasnya tinggi dan lumayan banyak. Kemana aja, ke kota manapun ada temen ya. Kalau Allah, dengan grup SLKT itu di Jakarta ada perwakilan, ada. Semarang ada, di Bandung ada, di Tangerang ada, di Jogja juga ada ya. Jadi ketika saya pergi ke Jogja, saya calling teman di Jogja dan ketemu di sana. Saya kan kadang luar kota ya mendampingi beliau anggota dewan. Kalau pas saya posisi di Bandung, saya callingnya di Bandung, bisa ketemu. Kalau saya posisi di Jakarta, saya calling di Jakarta, saya bisa ketemu di sana. Gitu. Nah itu Mas, ini kan jaringan banyak, anggota banyak. Nah yang mungkin mengatur atau biasanya kalau musim-musim pilkada, musim caleg gitu, jenengan kami sikap gimana Mas? Karena PNS sudah jelas ya, netral. Tetapi kan tetap saja Mas, mungkin bisa ceritakan pengalaman-pengalaman seperti ini Mas. Saya insya Allah tetap pada profesi saya sebagai PNS harus netral. Jadi apapun godaannya masuk, tawarannya masuk, saya tetap tidak mau dan tetap netral. SLKT jadi netral terus? Netral terus. Jadi dengan posisi netral itu maka semua akan bisa jadi teman, semua akan bisa masuk tanpa dibatasi oleh sekat-sekat kepentingan. Yang menggeret sih ada, yang menggeret sih ada, gitu kan. Menggeret-geret SLKT, kalau nggak bisa menggeret-geret Anda kan menggeret SLKT bisa. Insya Allah selama masih bisa dikendalikan saya tetap netral. Tapi memang SLKT sekarang cukup efektif ya, misalkan pengaduan apa, ya saya pernah ngalami ya. Mengadu tentang PDAM di SLKT langsung nah, karena memang di situ juga para pejabat ada yang jadi anggota gitu ya. Nah, kami dari dulu aktif dan komunikatif dengan pemangku kepentingan lain, misalkan dengan PDAM ketika ada keluhan, di samping unggahan di status, kami juga kadang nyentil secara pribadi ke pejabat yang di sana, misalkan Pak, itu ada keluhan tentang PDAM misalkan, contoh saja, mohon ditanggapi. Kemudian dengan akun instansi itu direspon dan dijawab. Misalkan ada gangguan apa, langsung ditangani, dijawab, biar nanti sekaligus ketika sudah diselesaikan, biasanya anggota itu akan mengunggah telah diselesaikan. Jadi nyambung, ada keluhan dan ada unggahan ucapan terima kasih sudah diselesaikan. Saya kira memang SLKT menjadi aset Mas, aset yang harus tetap dijaga kenetralannya ya. Kalau misalkan ada anggota-anggota yang pengen politik ya biarkan itu bikin sendiri kan gitu kan. Artinya memang tadi dari sisi sosial sudah oke, terus sisi komunikasi dengan pemangku kepentingan sudah oke gitu ya. Jadi makanya ini aset dan jenengan tetap harus menjaga gitu ya. Seperti itu menurut saya. Tapi sekarang bukan ketua ya, ada ketuanya ya.
Betul, saya sekarang sudah menyerahkan manajemen kegiatan SLKT kepada Mas Momon. Jadi saya di luar itu, tapi tetap mengawasi. Istilahnya saya pembinanya dan saya tunjuk ketuanya Mas Momon untuk mengelola kegiatan dan manajemennya. Di samping manajemen juga ada lain-lain, baik kegiatan sosial maupun penjualan kaos. Jadi dalam penggalangan, kebetulan ini Mas Abdul, saya punya kegiatan anak asuh. Oh iya, ini yang terakhir anak asuh ya. Jadi anak asuh itu kami membiayai anak asuh dari anak yatim atau piatu atau duafa untuk kami biayai sekolahnya minimal sampai lulus SMP. Mulai dari kebutuhan uang sekolah, uang saku sekolah, baju, buku. Kalau toh dia minta sepeda, kami belikan sepeda. Kalau lebaran kami belikan baju sama keperluan lainnya. Kalau ulang tahun, alhamdulillah ada juga yang kirimi kue ulang tahun. Pokoknya segala kebutuhan itu kami biayai, dan dana tersebut kami dapat dari penjualan kaos. Penjualan kaos SLKT yang sebagian labanya digunakan untuk biaya anak yatim itu. Sekarang berapa anak asuh terdata? Tadi awal itu kami punya 5 anak asuh. Kemudian kemarin nambah lagi 3 jadi 8. 8 anak asuh ya. Anak asuh. Dalam jangka 1 tahun kami punya 8 anak asuh. Dan insya Allah akan terus bertambah karena saldo kemarin kami ada 25 juta Pak. Jadi kemungkinan insya Allah mohon dukungannya, anak asuh akan kami tambah. Dan mudah-mudahan akan terus berjalan sampai kapanpun. Oke. Baik, mungkin pemirsa ini sudah 30 menit ya. 30 menit. Mungkin ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pemirsa. Kita lihat. Ada dari Abdul Fikih. Ya, salam hangat dari Cah Tegal, Kecamatan Keramat, Desa Bangun Gali. Dan saya pernah hadir waktu anniversary SLKT di WTC Mangga 2. Sana. Iya. Pernah ya Mas kegiatan di sana. Ya ada salam dari Abdul Fikih. Mungkin gafar satu-satu ya. Nah, iya. Saking banyaknya. Ya. Kiai sisi lain Kota Tegal, sing anak komunitas neng, maksudnya mungkin Kabupaten Tegal ya, neng perantauan apa udu ya, Min. Soalnya anak juga pertemuan neng perantauan. Waduh, angel yang jawab ini. Ya. Kan banyak ya. Banyak ya. Soalnya juga perkumpulan mendeteksi ini punya apa dengan apa grup SLKT kan susah ya. Iya. Kecuali memang di situ kami ada di Jakarta koordinatornya namanya Mas Cipto. Tapi selama pandemi ini kami stop segala kegiatan kumpul-kumpul. Oh iya. Kemarin aja akhir bulan mau ada kumpul-kumpul tapi dibatalkan karena ada pandemi COVID-19. Karena sing Papi Edwin berarti nyong salah mancing ya lah, nyong wong Brebes oli mau buku SLKT ora. Tapi ada ya beberapa saya lihat anggota yang bukan orang Tegal terbuka dengan daerah manapun. Iya. Karena isi SLKT adalah informasi juga tempat diskusi. Tidak membatasi dia orang mana, silakan bisa masuk asal memenuhi dan mematuhi aturan yang ada. Iya. Karena saya pernah ada kenalan dari katanya memang anggota SLKT. Iya. Orang Jakarta sebenarnya bukan orang Tegal. Iya. Tapi katanya enjoy dengan orang Jakarta, orang Tegal. Jadi sampai ke Tegal ini sering main ke Tegal. Iya. Jadi katanya saya lebih suka kumpul sama orang Tegal, padahal saya bukan orang Tegal, cuma enjoy orangnya enak. Jadi akhirnya betah di SLKT, aktif kayaknya di SLKT. Dan berteman juga di Facebook saya. Ada lagi pertanyaan atau tidak ada ya? Cukup, mungkin ada kenang-kenangan dari kita untuk Mas Wildan ya. Iya. Kita 30 menit cukup saja. Ini ada kenang-kenangan dari Pandurapos Mas, kaos. Ukurannya apa ini Mas? Jenengan SL kayaknya udah nih. XL. Iya. Oh, double. Udah cukup Mas. Ya, cukup ya buat anaknya. Sekali, ya. Saya malah nggak bawa kenang-kenangan ini. Santai. Jadi terima kasih. Kita telah berbincang-bincang dengan Mas Wildan Hermawan yang saat ini sebenarnya PNS di Setwan ya. Yeah. Terakhir ini di Setwan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya ya, termasuk untuk kesolidan SLKT karena ini
merupakan aset lah, aset Kabupaten Tegal karena sudah melekat banget dengan Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan makin solid, makin sukses ya menggerakkan sosialnya, Mas Wildan. Terima kasih, Mas Abdul. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.